Ana kidung akadang premati. Among tuwu ing kawasaniro. Nganakaken saciptane. Kakang kawah puniko kang rumekso ing ngawak mami aneka kaken sedia ing kawasanipun. Adi ari-ari ikakang mayungi ing laku kawasaneki aneka kaken pangarah. Ponang getih ing rino wengi. Ngerewangi Allah kang kuoso andade kaken karsane. Puser kawasanipun nguyu-uyu sabowo mami. Nuruti ing panedo, kawasanireki jangkep kadang ingsun papat kali mane pancerwus dadi sawiji. Tunggal sawujud ing wong. Demikian isi bait 41-42 Kidung Sarira Ayu yang berkisah tentang sedulur papat kelimo pancer. Perihal konsep sedulur papat limo pancer ini terdapat beberapa penafsiran berbeda yang akan kita bahas pada video ini. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih dan sugeng midanget. Istilah sedulur papat lima pancer sampai sekarang diketahui bersumber dari suluk Kidung Kawedar atau Kidung Sarira Ayu. Suluk ini diyakini masyarakat sebagai karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga di sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, yang berupa tembang-tembang tamsil. Setidaknya, ada 4 hal yang sedikit menyulitkan dalam pemahaman tembang ini. 1. Uraiannya pendek dan penuh dengan perumpamaan, tanpa ada penjelasan sebagaimana prosa. 2. Suluk periode ini termasuk Kidung Kawedar, menggunakan gaya bahasa peralihan dari Jawa kuno ke Jawa Madya atau pertengahan yang berbeda dengan gaya bahasa sekarang. 3. Suluk yang dimaksudkan sebagai dakwah ini menyusup secara halus ke dalam adat budaya dan agama masyarakat yang masih menganut agama Hindu-Buddha dengan harapan, Islam dapat masuk dan berkembang tanpa harus menimbulkan gejolak. Akibatnya, istilah serta nilai keislaman bercampur dengan nilai-nilai Hindu-Buddha. 4. Suluk yang diciptakan oleh para wali pada masa Kesultanan Demak Bintoro merupakan bagian dari ilmu tasyawuf, sehingga untuk memahami hakikat tidak hanya berdasarkan kata dan kalimat yang tersurat semata, melainkan harus menyelami makna yang tersirat dari keseluruhan isi kidung sebagai kesatuan utuh. Lantaran berupa tembang tamsil atau perumpamaan, maka kemudian banyak orang yang mencoba menafsirkannya, tentu saja dengan versinya masing-masing, tergantung dari latar belakang pengetahuan kehidupan dan tingkatan keilmuan mereka. Perihal beberapa penafsiran yang berbeda diantaranya adalah sebagai berikut. Versi pertama, berupa fisik ragawi persis sebagaimana yang disebut dalam kidung. Artinya, sedulur papat limo pancer adalah ketuban, ari-ari, darah yang menyertai kelahiran kita, dan tali pusar, sedangkan yang kelima adalah ruh yang menyatu dengan jasad diri kita, keempatnya setia mendampingi kita tatkala kita dalam kandungan sampai ketika kita lahir. Setelah lahir, secara fisik lahiriah, keempatnya sudah tidak lagi nampak mendampingi. Namun secara spiritual mereka tetap mendampingi kita dengan kewenangan seperti terurai dalam kidung. Selayaknya sebuah hubungan, mereka akan setia membantu kita selagi kita senantiasa peduli terhadap mereka. Penafsiran versi kedua mengatakan, 4 macam nafsu yang ada pada diri manusia yang berupa tingkatan nafsu. Pertama, nafsu supiyah yang berhubungan dengan kesenangan. Jika tidak dikendalikan ia akan menyesatkan jalan hidup kita. Lalu nafsu amarah yang berkaitan dengan emosi. Ia akan sangat berbahaya jika kita tak mampu meredam. Nafsu aluwamah yaitu nafsu yang sudah mengenal baik dan buruk. Kemudian keempat nafsu mutmainah yaitu nafsu yang telah menguasai keimanan yang membawa sang pemilik menjadi tenang. Sedangkan saudara kelima ialah hati nurani atau rasa sejati. Penafsiran ketiga, berupa penjelasan mengenai 4 unsur atau anasir alam yang membentuk jasad manusia yaitu tanah, air, api, dan angin. Sedangkan unsur yang kelima adalah badan atau jiwa manusia itu sendiri. Lanjut pada penafsiran keempat, berupa cipta, rasa, karsa, karya, dan kelima ialah jati diri manusia itu sendiri. Keempat hal tersebut disimbolkan dengan tokoh-tokoh cerita wayang berupa Semar yang mewakili sebagai simbol dari cipta, Gareng sebagai simbol rasa, karsa diwakilkan oleh tokoh Petruk, dan karya disimbolkan berwujud bagong, dan kesatria sebagai jati diri manusianya sendiri. Penafsiran kelima, berupa gagasan 4 malaikat yang menjaga setiap orang. Penafsiran ini muncul seiring masuknya Islam ke tanah Jawa. Kepercayaan tentang saudara 4 ini dipadukan dengan 4 malaikat dalam dunia Islam, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, dan oleh ajaran sufi tertentu. Kepercayaan tersebut disejajarkan dengan 4 sifat nafsu, yaitu nafsu amarah, aluwamah, sufiyah, dan mutmainah. Jibril bertugas menjaga keimanan manusia, Israel menjaga agar manusia senantiasa berbuat baik, Israfil bertugas menerangi kalbu kita, sedangkan Mikail bertugas mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara kelimanya adalah sang guru sejati yang tak lain adalah Gusti Allah yang Maha Segalanya.
Penafsiran versi kelima ini menurut ajaran Sunan Kalijaga sebagaimana diuraikan dalam Kidung Kawedar, khususnya pada bait ke-28 dan 29. Kedua bait ini menuturkan adanya keempat malaikat tersebut. Lantas, apa sebenarnya makna dari sedulur papat kelima pancer? Sedulur memiliki 4 sifat. Warna hitam melambangkan sifat kekuatan, coklat atau diibaratkan dalam penyebutan seperti merah melambangkan sifat semangat, biru melambangkan sifat cerdik dan putih melambangkan sifat suci. Inilah sifat dan ciri manusia sejati, yaitu memiliki kekuatan, semangat, kecerdikan dan kesucian serta terkontrol oleh roh yang sejati atau pancer yang kesemuanya berada di dalam satu jasad yang sama. Disebutkan juga bahwa sedulur papat itu adalah marmati, kawah, ari-ari, dan darah yang umumnya disebut rasa. Keempatnya berpusat di pusar jabang bayi. Penjabarannya, sedulur marmati artinya samarmati, yang umumnya, bila seorang ibu mengandung dan menjelang bersalin, ada rasa khawatir antara hidup dan mati. Rasa khawatir ini datang terlebih dulu sehingga disebut sedulur tua, lalu menyusul kakang kawah yang berupa air ketuban sebagai penanda jika bayi sudah siap untuk dilahirkan. Proses selanjutnya disusul keluar si jabang bayi, setelahnya barulah ari-ari yang menjadi sedulur nom atau adi ari-ari, dan setiap ibu melahirkan sudah pasti ikut pula keluar rah atau darah persalinan. Keluarnya rah atau rasa ini dianggap sebagai sedulur nom, sehingga urutan dari proses persalinan adalah sedulur marmati, kakang kawah, adi ari-ari, sedulur nom, adi rah. Dalam konsep kejawen, sedulur empat harus diawasi dan diatur agar jangan sampai ngelantur. Manusia atau pancer diuji agar jangan sampai kalah oleh keempat saudaranya yang lain yang berupa amarah, supiah, aluwamah, dan mutmainah. Manusia atau pancer harus bisa selalu menang atas mereka. Jika pancer sampai dikalahkan oleh sedulur papat ini, maka hancurlah dunianya. Sebagai pancer, manusia harus bisa memegang kontrol dan harus bisa menjadi pengawas. Kurang lebih demikian beberapa penafsiran tentang konsep sedulur papat lima pancer yang banyak dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Jika kita pahami secara bijak, kesemua penafsiran tersebut bermuara pada pokok hal yang hampir sama, di mana semuanya mengajarkan agar kita tidak kalah dengan nafsu, selalu menggunakan hati yang sejati untuk mengatur dan mengontrol nafsu agar kita tidak celaka. Semoga kita semua selalu diberi kuasa untuk mengekang dan mengontrol hawa nafsu. Amin ya robbal alamin. Dan, sekian pembahasan singkat mengenai konsep pemahaman sedulur papat kali ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video Tra Kejawen yang lain. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.